Saya tuh relax sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan bilang enggak, itu saya aman. Pasti ada sesuatu, dan teach me that. Ada sesuatu yang belum aku lihat. Mungkin setelah sekian puluh tahun aku mengikutmu, masih ada sesuatu yang aku belum pahami. Ajari kami untuk melihat rencanamu yang indah sekalipun kami tidak tahu setiap detilnya. Bantu kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami menjadi manusia yang utuh di hadirat Allah. Kuundang Roh Kudus-Mu untuk beracara, karena ini bukan sebuah acara, ini perjumpaan lewat firman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhanku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Merry Christmas to you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise Jesus. Kalau ada di overflow juga, saya juga mau sapa semua welcome home, bukan hanya yang di ruang utama. Karena dalam hadirat Allah tidak ada jarak maupun perbedaan tempat dan waktu. Ya, sebelum duduk kembali, mohon Anda bisa sapa orang-orang di sebelah kanan kirinya, katakan welcome home, selamat hari Natal. Thank you, makasih. Thank you semua. Silakan duduk. Saya khotbah 10 kali hari ini dan besok, dimulai dari minggu kemarin sih, di selatan 3 kali. Khotbah saya beda-beda, tapi terpengaruh dengan visi kita tahun depan. Tahun depan visi kita adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Apa itu? Tunggu nanti tanggal 31. Nanti di hari terakhir tahun ini, kalau Anda ada di kota, datang ya, datang lebih pagi karena tempat pasti terbatas. Kalau enggak, mesti harus streaming supaya iman kita sama waktu memasuki tahun 2025 sekalipun hidup kita beda-beda. Karena ini tahun internasional, berkat internasional, saya memang sengaja pilih tokoh-tokoh yang saya bahas adalah orang luar negeri semua. Orang-orang asing di zaman Yesus yang berinteraksi dengan Tuhan. Yesus bukan milik satu keluarga, Yesus bukan hanya milik pribadi kita. Yesus itu juru selamat bangsa-bangsa, Savior of all nations, bukan 1-2 bangsa. Yesus itu juru selamat satu-satunya bangsa dan budaya, bahasa apapun. Karena itu, semua khotbah saya, ini menunya. Besok 5 kali di PCM Timur. Tiket tentunya sudah nggak ada, tetapi datang aja dah. Go show kalau memang ada, atau nggak kemana-mana. Silahkan ke sana, kita akan belajar firman. Karena firman yang saya bagikan, bukanlah tentang Natal doang. Saya bicara sudah di luar palungan. Saya sampaikan firman ini yang akan jadi guidance, jadi bimbingan untuk tahun depan. Jadi rema-rema roti rohani yang bisa Anda terapkan sejak bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Bukan hanya Oktober, November, Desember. Nah, sekarang kita akan bahas tentang seorang yang kerasukan setan. Kira-kira apa ya Tuhan mau bicara sama kita? Orang Gerasa yang kerasukan setan judulnya, yaitu di Lukas 8 ayat 26-36, karena ayatnya banyak, saya akan berhenti, saya akan baca total dulu, lalu jelaskan satu persatu. Saya baca beberapa ayat, berhenti di mana, kalau saya lupa nanti ingat ya, tolong ingatkan saya. Mari kita sekarang mempelajari tentang cerita di kitab Injil Lukas. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tapi dalam pekuburan. Berhenti di sana. Yesus sedang bepergian, lalu dia mendarat, dan kebetulan dia menginjakkan kaki di tanah orang Gerasa yang berada di daerah Dekapolis, yang artinya 10 kota, yang dihuni oleh notabene mayoritas non-Ibrani. Buktinya di sana ada peternakan babi, pasti bukan lingkungan orang Yahudi. Jadi Dekapolis ini 10 cities, 10 kota ini diisi dengan orang-orang asing. Jadi saya asumsi orang gila ini, kasihan sih dia ini dibelenggu, kemungkinan besar juga gak tentu keturunan Abraham.
Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah ini warna-warnanya saya biasanya merah, putih, kuning, hijau. Mana ada manusia hijau ya. Kuning, putih, hitam. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ada banyak sekali yang kita bisa aplikasikan. Makanya GMS menjangkau sampai luar negeri. Tapi bukan hanya itu sih, bukan hanya soal pergi ke luar negeri melulu, tapi Tuhan itu cinta setiap pribadi. Perbedaan kita tidak akan bisa menjadi jarak. Jarak di antara kita sehingga kita tidak mempedulikan seseorang atau kita tinggalkan. Selama orang itu sharing sama kita sama-sama hirup udara di bawah kolong langit yang sama, kita mesti harus jangkau orang itu. Kadang-kadang sama rasnya, sama budayanya, tapi musuh. Tetap kita harus jangkau. Tahun 2025 harus jadikan tahun penjangkauan untuk kita. Bukan supaya nambah jemaat, yang enggak. Tapi supaya kita bawa ke Tuhan, itu yang utama. Mendaratlah Yesus dan dia kebetulan berada di daerah orang Gerasa. Ngapain seorang rabi Yahudi pergi ke Dekapolis? Yesus gak takut apa? Yesus gak takut apa? Kalau dia diharamkan oleh orang-orang sekampungnya. Tapi Yesus tetap maunya ke sana. Yesus kemana itu sudah pada rencana Bapa. Dia sendiri berkata, aku tidak bisa bekerja dari diriku sendiri. Aku melihat Bapakku bekerja, berarti Bapa ke situ. Berarti Yesus tahu orang yang butuh. Saya sendiri secara pribadi diselamatkan waktu saya ada jauh dari jangkauan gereja mana-mana, gereja kecil, gereja Indonesia terpencil di Amerika Utara. Saya sekolah. Cuma 50. Tapi saya dijangkau di situ. Tuhan menampakkan diri. Saya itu mengalami penampakan sinar tidak melihat Tuhan, tapi melihat cahayanya dan ada suara audible berbicara. You see, Tuhan tahu di mana ada hati yang butuh. Tuhan ke situ. Saya punya satu komitmen sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Satu hal ini kita tidak bisa retired, kita tidak bisa pensiun. Mencari jiwa itu panggilan setiap orang Kristen. Kita mau profesi apapun, Tuhan itu mau menuntun seseorang kepadanya melalui kita. Yesus, di mana Yesus ada, aku mau di sana. Dan saya tahu hati Yesus itu selalu menjangkau orang yang tersesat. Tapi jaga-jaga jikalau bukan kita sebagai penjala manusia, kalau kita orang tersesatnya, good news my friend. Teman-temanmu bisa menghindarimu, bahkan gereja pun mungkin ada orang-orang gereja yang sudah muak padamu. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun sudah give up, pendeta sudah angkat tangan pun, Tuhan tidak akan pernah menyerah. Saya masih ingat pada waktu saya mengalami kelepasan sebelumnya itu ada seorang hamba Tuhan. Dia nggak bermaksud sih, seorang pendoa syafaat. Wah, menurut kami orang itu sudah cukup sakti doanya. Kalau lihat saya dia berkata, geleng-geleng kepala dan berkata, yang ini kami sudah give up. Dia tunjuk saya, dia sudah give up. Ini orang kerasnya, ampun-ampun, dia ngomong begitu. Dan dia berkata, kalau bukan Tuhan sendiri yang ubah hatinya, nggak ada satupun bisa. Dan saya nggak ngomong ini sebagai kebanggaan. Saya ceritakan bahwa pernah sekali manusia sudah tidak lagi punya harapan atas saya. Kalau saya bisa bertobat dan berubah. Tapi not my God. Jaga-jaga di sini kalau ada orang yang sudah menyerah rasanya, aku ini hopeless case, aku ini kasus tanpa harapan. Orang kayak aku ini mana bisa berubah. Masa macan tutul itu bisa ganti kulitnya? Aku tuh gak mungkin bisa berubah kebiasaan buruk ini, aku udah kecanduan, aku ini vaping udah dari sejak SMA. Aku dari SMP bahkan. Mana mungkin bisa lepas. Aku udah kecanduan, bukan hanya alkohol, misalnya pornografi. Aku ini pikirannya porno. Mana bisa aku itu berubah. You see, orang lain mungkin sudah give up. Termasuk dirimu sendiri. You already have given up on you. But not my Jesus. Yesus masih keluyuran di Dekapolis yang dihindari oleh rabi-rabi. Yang dijauhi oleh hamba-hamba Tuhan. Yesus ada di tempat terjauh. 10 cities yang ada babi. Itu anti buat orang Yahudi. Sudah kalau ada pemukiman, ada kandang babinya, sudah nggak mungkin mereka menginjakkan kaki di sana, tapi Yesus ke sana.
Kalau Anda sendiri jijik dengan diri sendiri, rasa Anda tidak bersih, kotor sekali. Yesus gak pernah jijik sama Anda. Natal ini sebuah pesan. Pesan sederhana. God is not disgusted with you. Tuhan tidak jijik sama kita. Tuhan akan menjangkaumu. Tuhan mengasihimu. Adakah di antara kita hari ini yang merasa tertolak? Merasa sampai papa mama aja sudah gak mau aku. Tahun 93 itu saya ke penjara, bukan karena saya di penjara, saya mengunjungi seseorang yang sudah dipenjarakan oleh papa mamanya sendiri, bayangkan. Dipenjarakan sama orang tuanya sendiri, itu kasus apa ya, narkoba dan sebagainya. Itu saya melihat kemuliaan Tuhan, gimana anak itu dijamah. Belum lagi saya beritakan firman, dijamah Tuhan rebah. Di Surabaya. Saya waktu kesana udah gemetaran kaki saya. Saya ngomong, Tuhan apa harapannya? Ini papa mamanya pun sudah angkat tangan. Tuhan bilang waktu manusia angkat tangan, aku turun tangan. Asal ada orang yang berdiri in the gap, ada orang yang berdiri di antaranya. Di antara aku dengan orang itu dan bersyafaat, aku turun tangan. Maukah Anda menjadi penyalur berkat? Tahun berkat kan tahun depan. Jangan cari berkat, jadi berkat. I think there's someone who needs you. Gak bisa kalau setiap kali kita datang ke gereja itu hanya firman untuk diri sendiri, what I get from this, apa yang bisa kudapatkan. Tapi ingat, salah satu berkat terbesar di hidup ini adalah jadi mitra Allah. Jadi penjala manusia. Salah satu berkat terbesar. Berkat gak bisa diukur dengan materi. Bahwa Anda melakukan kehendaknya, itulah kebanggaan. Saya yakin ada orang tertentu yang akan Tuhan ubah melalui hidupmu. Saya ingin agar jemaat yang saya gembalakan ini satu-satu menjadi orang yang berguna bagi kerajaannya, bukan hanya orang yang menyusu. Sudah waktunya Anda dewasa. Makan makanan keras itu bukan dimarah-marah. Tapi sudah waktunya Anda ditantang imannya untuk bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Omong kanan kirinya, Tuhan mau memakai hidupmu. Oke, kita lanjutkan sedikit. Lanjutkan banyak. Nggak mau sedikit. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu, ayat 27, menemui dia. Wait, aku kira orang laki-laki ini gila. Loh kan dia dirasuki roh jahat ya kan? Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Di ayat 27b bunyinya, dan sudah lama ia gak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah tapi dalam pekuburan. Tunggu dulu, bukannya orang ini kerasukan setan? Sebab orang yang sungguh-sungguh kesurupan tidak akan minta didoakan. Tapi orang ini datang ke Yesus. Sadar gak Anda? Sadar gak Anda? Ada sesuatu yang ironis. Gini loh, kalau orang ngaku-ngaku aku butuh kelepasan, lalu terus kejar-kejar pendeta, aku butuh kelepasan, kemungkinan butuh perhatian, butuh penerimaan. Karena orang yang butuh kelepasan tidak akan datangi pendeta yang penuh Roh Kudus. Malah kalau bisa lari. Saya pernah dulu waktu di Belenggu, saya masih ingat kok. Saya sengaja menjauhi, tapi aneh karena ada yang bersyafaat. Ada kakak-kakak rohani yang berdoa bagi saya, terutama ibu saya, mama saya. Maka kaki saya itu jalan sendiri ke persekutuan doa. Di gereja waktu jam 9 hari Sabtu di Vancouver, Kanada. 9 pagi, saya bisa jalan sendiri. Gak mau. Saya sengaja tidurnya pukul 4, pukul 5 supaya gak bangun. Bangun tidur. Jalan sendiri. Bukan dipaksa Tuhan, tapi kayak kaki itu tergerak. Hati saya gak mau. Pikiran saya itu melawan. Gak akan deh. Orang yang sungguh-sungguh kesurupan itu datangi hamba Tuhan. Tolong bebaskan. Gak akan. Lari ya. Tapi ada sesuatu yang unik di sini. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari ayat 27. Bukankah orang itu dirasuki oleh setan? Dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah. Berarti orang ini udah gak waras. Orang ini sudah gila. Dan dia keluyuran di pekuburan. Saudara, pelajari suatu kebenaran di sini. Bahwa orang itu bisa dibelenggu kalau hatinya masih haus. Masih haus. Setan itu dibatasi ruang kerjanya. Masih ada sisa-sisa kehendak di dalam dirinya untuk cari Tuhan. Dan itu Tuhan akan lindungi. Tak bisa dijamah setan. Hari itu saya pergi ke persekutuan doa. Karena di dalam hati saya sebenarnya ada kerinduan untuk dilepaskan. Di dalam jiwa saya masih simpan keinginan untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan
5 roti 2 ikan itu untuk membuat aku ketemu jalan. Kalau Anda sedang dalam masalah sulit, dengarkan suara kecil di hatimu. Suara yang sesuai dengan firman. Ikuti itu, ketemu jalan. Sebab orang ini harusnya, kalau setannya sungguhan berkuasa, kan setannya itu legion nanti kalau kita baca. Harusnya cukuplah kuat untuk menahan kakinya. Pernah lihat orang kelepasan enggak? Kalau enggak, lebih baik enggak usah. Tapi saya bolak-balik, perempuan kalau lagi kelepasan, mungkin dia mungil-mungil, kurus kering, kalau sudah dihinggapi setan, setan beneran loh ya, bukan cari perhatian. Itu laki 7 pria pun enggak bisa menahan. Kuatnya. Masa legion enggak bisa nahan kakinya, jangan ke Yesus. Wong Yesus yang enggak cari loh, Wong Yesus enggak ke pekuburan. Wong Yesus waktu mendarat, dia itu lari dari kuburan untuk song-song Yesus. Berapa kilometer tuh? Kuburan kan enggak mungkin deket pantai. Bergeser nanti tiba-tiba mayat gelimpangan di atas lautan. Dia lari. Kalau dia nggak lari, Yesus kan juga nggak akan pergi ke kuburan itu. Yesus di sini dikatakan dia mendarat lalu orang itu tiba. Berarti dia yang samperin. Ada 2 pengertian yang saya dapatkan. Satu, yaitu Tuhan tidak izinkan pria yang sudah kesetan ini 100% mungkin kesurupan. Tapi hatinya tetap milik Tuhan. Paham ya? Hatinya tetap milik Tuhan. Ada sesuatu di hatinya yang belum beres. Dan itu urusan dia pribadi dengan Tuhan Yesus. Setan bisa surupi pikirannya sampai dia gak waras. Sampai gila gak berpakaian. Tapi di hatinya ada sebuah kesempatan. Saya pernah doakan orang gila. Gak gampang doain orang gila, sungguhan. Sungguhan kalau doain orang gila itu gak mudah konsentrasi. Kita ngomong apa, dia ngomongnya lain. Ya, tapi saya pernah sekali kejadian itu di luar negeri, saya doakan orang yang gak waras. Di satu titik tetap ketawa-ketawa. Tapi ada tetesan air mata dan itu bukan sekali. Dia menangis waktu saya doakan. Tetap gila, ngomongnya gak keruan ke saya. Tapi saya berkata sama dia, aku tahu hatimu merasakan sesuatu. Dia liatin saya ketawa-ketawa. Tapi saya berkata, tetap di hatimu. Karena tadi waktu saya doakan, dia nangis. Saya pasrahkan pada gereja waktu itu di sana. Ya, ini bukan orang Indonesia, ini orang Barat. Saya ngomong sama gereja setempat, saya bilang, kalian tekuni, semoga mereka tekuni. Tekuni ini bukan GMS, kalian telateni. Orang ini pasti waras. Karena ada banyak isu-isu dalam hatinya yang harus selesai. You see, orang itu bisa tidak waras. Tapi di hati kecilnya ada sesuatu yang tidak bisa dijamah. Hati itu milik Tuhan. Jangan Anda itu terpukau dengan packagingnya. Anda dan saya itu harus berdoa, bisa lihat tembus hatinya. Kalau di sini ada seorang ayah, kalau misalnya papa Anda itu orangnya sungguhan keras, jangan Anda benci dia. Jangan marah, jangan terpancing emosinya. Dalam doa, tembuslah pandang, lihatlah hatinya. Ada sesuatu di hatinya itu butuh Yesus. Can't you see that? Ada sesuatu di dalam hatinya itu butuh Yesus. Dan itu tidak bisa disangkali siapa-siapa. Bahkan tidak bisa dirampas setan. Pengertian kedua yang saya dapatkan adalah, setan itu mau bekerja habis-habisan di hidup Anda. Mau memporak-porandakan hidupmu itu sudah sungguh-sungguh cuman sisa seutas tali, yaitu nyawa. Tetap dia harus lapor ke Tuhan. Dia lari ke Tuhan itu untuk report. Lapor, komandan. Tuhan bilang, ngapain lu di sini? Tuhan tahu, tapi Tuhan uji dia. Dan dia berkata, aku sudah begini-begitu. Orang yang tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah. Sudah minggat dia dan berkeluyuran di kuburan. Listen, setan itu kadang-kadang memberi kesan dia itu maha kuasa, adik kuasa di hidup kita. Hancur deh hidupku. Remember, he is not almighty. Dia tidak maha kuasa. Setan must still report to God. Setan tetap harus lapor ke Tuhan. Nah bayangkan kalau kita lapor ke Tuhan, setan lapor ke Tuhan, siapa dimenangkan? Ya kitalah anaknya. Itulah sebabnya sekalipun kita berdosa, kita dibelenggu setan, salah sendiri ceritanya. Kalau kita bertobat, setan tidak bisa tahan, cepat lambat dia harus pergi dari hidupmu. Waktu kita lapor ke Tuhan,
Waktu hati seseorang itu kembali, Tuhan kasih dia kuasa. Yohanes 1:12 menjadi anak-anak Allah. Artinya punya otoritas Bapa. Kadang-kadang kita merasa dalam dunia pekerjaan kita, setan itu sungguh-sungguh belalang pelompat. Habis deh aku secara ekonomi, hancur sama sekali. Do not forget, Satan is not almighty. Yesuslah yang maha kuasa, setan tidak maha kuasa. Sekalipun Anda bangkrut, kalau Anda sekarang gandeng Yesus belum telat. Yesus itu pejunan, kalau tanah liat Anda sudah hancur, lebur. Di tangan Yesus kau serahkan, miskin di hadapan Allah, kau masih empunya kerajaan sorga. Pasti dari situ Allah masih bisa bangun sesuatu. Saya pernah sekali melayani satu orang yang kasihan sekali waktu itu di Bandung, tahun 93 pula, waktu saya pergi ke penjara di Surabaya itu, lalu setelah itu, kejadian itu saya di Bandung. Ada satu orang yang dikenalkan oleh keluarga, minta dilayani. Kok mau ya dilayani sama saya, waktu itu saya masih mahasiswa sekolah teologi ya. Saya doakan, padahal saya itu masih muda, tapi puji Tuhan dia itu sudah punya culture, kebudayaan, respect sama hamba Tuhan, tidak peduli kalau yang masih muda. Saya diberi kesempatan untuk doakan, saya dapat. Lalu dia ngomong sama saya, tunjukin kamarnya anaknya, tunjukin mobilnya semuanya, rumahnya bagus. Besok ini semua disita, kami harus keluar dari sini, itu sudah di-pack semuanya, kopernya. Rumah ini disita oleh penagih hutang. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya bilang sama dia, saya sebagai anak muda, saya masih mahasiswa, masih kuliah, mana tahu apa soal bisnis. Saya cuma ngomong sama dia, saya doa sama dia. Saya kata, Pak, kalau mau memang harus miskin, miskinlah di hadapan Allah. Jatuhlah ke tangan Tuhan. Kayaknya memang ini ada kesalahan Anda. Kayaknya ya, dia juga mengakui. Tapi saya tahu juga ini pasti ada perbuatan setan. Setan itu kan selalu cari keuntungan. Lihat makanan basi, ada lalat-lalat di sana. Setan itu lalatnya. Setan itu salah satu julukan setan adalah the Lord of the Flies. Dialah Tuhannya lalat-lalat itu. Dan itu makanan-makanan memang basi. Basi itu dari hidupmu. Itu dosamu, kesalahanmu, kecerobohanmu, keserakahanmu. Tapi setan pasti ambil keuntungan, enggak apa-apa. Setan tidak almighty. Tidak ada keadaan itu game over bagi orang percaya. Saya enggak asal bicara, saya keluar dari keyakinan sekalipun saya enggak pengalaman. Karena saya belum bekerja, saya masih mahasiswa. Baru semester pertama, saya ngomong sama dia, mari kita percaya. Tiba-tiba saya bernubuat, dalam 1 tahun, ada sesuatu yang pulih dari tunggul yang sama yang telah ditebang ini, dari situ akan pulih. Biarkan sekarang, 5.000 yang kau punya itu tinggal 5 roti 2 ikan. Tuhan masih bisa buat 12 bakul, saya doakan. Saya masih ingat saya doakan dalam nama Yesus, amin. Rumahnya itu besar, itu bukan rumah biasa, itu rumah mewah. Ini orang kaya jatuh. Zaman-zaman itu belum krisis moneter, dia jatuhnya karena apa? Pasti dia salah langkah. Amin, selesai. Udah, dalam nama Yesus. Persis setahun kemudian 94, sebelum saya ke Ungaran, Jawa Tengah, saya ketemu sama orang ini lagi. Dia tunjukkan sama saya, dalam waktu sekejap, dia sudah bisa punya ruko-ruko, bukan rumah gede, dan kalau nggak salah, dalam waktu tahun ke depan, dia sudah bisa punya 12 ruko. Coba bayangkan, 12 ruko itu berapa duit? 5 roti 2 ikan dari 12 bakul, dikasih 12 ruko sama Tuhan. Tapi dia berkata, aku tidak sekaya dulu, tapi aku pelan-pelan bangun kembali. Betul sekali yang you katakan. Asal kita jatuh ke tangan Tuhan, setan itu tidak almighty. Keadaan itu bukanlah kiamat. Kalau dengan Tuhan aku bisa bangun pelan-pelan, pelan tapi pasti, sekarang ini semua uang sendiri bukan uang bank. Aku pelan-pelan bisa bidang usaha. Dia buka usaha apa di Bandung kan macam-macam usaha. Ruko-ruko itu menjadi tempat-tempat usaha yang menghasilkan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Satan is not almighty. Dia harus report to God. Dan kalau orang itu report ke Tuhan juga, kalah setan. Sebab satunya statusnya anak, yang satunya musuh Allah. Sekalipun dia tuduh-tuduh, kalau kita sudah beres sama Tuhan, Tuhan yang jadi pengacara kita. Tuhan kalau jadi pengacara tidak basah. Dia tidak akan dua wajah. Tuhan kalau jadi pengacara sungguh-sungguh bela kita. Dan dia tidak ambil cuan dari kita. Tuhan pasti bela, misalnya di sini ada setan tuntut anak saya. Anak saya sendiri bereskan sama saya. Gak mungkin lah saya akan mengambil sisi setan. Saya pasti akan mengambil sisi anak saya sendiri. Dan saya pasti memberi penjelasan karena saya hakim yang adil. Jaksa penuntut pasti mendapatkan alasan-alasan saya. Kenapa kau jangan tuntut anakku lagi? Saya pasti akan bangkit membela kalau anakku beres. Tapi kalau anak saya nggak beres, ya saya nggak bisa apa-apa.
keluar dari jurisdiksi perlindungan saya. Akhirnya kalau dikerjai sama setan, ya saya tidak bisa memaksakan kehendak saya. Itu pilihanmu. Tapi kalau anaknya beres sama saya, masa mungkin saya biarkan setan terus ngerjain? Masa saya perlu tangan orang asing untuk mendidik anakku dan pukul serta beri dia rotan? Makanya Tuhan berkata, kalau aku di pihakmu siapa lawanmu? Bahkan kalau aku di pihakku, aku yang menciptakan senjata untuk hajar kamu. Itu senjata semua akan kumusnahkan. Semua orang yang melontarkan tuduhan kepadamu akan terbukti salah. Ingat sesuatu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu belum selesai di tahun 2024, 2025, mulailah percaya bahwa setan tidak maha kuasa. Dan keadaanmu itu bukan kiamat. Dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara, asal kita beres sama Tuhan. Meskipun tidak instan, tapi saya percaya perlahan-lahan, cepat lambat, lebih cepat daripada lambat, Tuhan akan pulihkan Anda 100% kembali. Haleluya. Yang terseret judi online, yang terseret judi online ya harus berhenti, tobat. Yang pinjol, pinjaman online segalanya itu nanti pasti dapat nasihat yang benar. Entah bagaimana Tuhan pasti punya jalan keluar untuk Anda. Tapi hentikan perbuatanmu yang salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya pelajari dari ayat 27 ini luar biasa. Ini orang katanya gila, katanya kerasukan setan. Kok bisa dia datang? Hatinya dorong dia ke Yesus. Dan kalau hatinya mau, meskipun dia penuh pergumulan untuk nyampe ke depan Tuhan, setelah nyampe pun lebih heboh lagi dramanya. Dia diseret-seret segala. Tapi tetap kalau hatimu mau ikut Yesus, tidak ada kekuatan manapun di alam semesta yang bisa menahanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Pak, waktu sedih, jangan dengarkan setan. Waktu kita putus asa, jangan dengarkan iblis. Waktu kita rasa sudah di batas kekuatan kita, ikuti suara kecil di dalam hatimu yang sesuai firman. Coba lagi, katakan tangan taruh di dada kita. Ikuti suara kecil di hati saya yang sesuai firman. Sudah itu aja. Saya tidak bisa kasih Anda GPS, ini GPS terbaik. Tahun 2025, just follow, not your heart. Follow the still small voice, ikuti suara kecil di hatimu yang sesuai firman. Just follow that. Anda akan ketemu rumput hijau air tenang. Anda pasti akan ketemu jalan yang benar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi ayat 27 ini juga indah kalau saya mau benar-benar kupas ya. Alkitab itu tidak pernah iseng. Dituliskan di sini orang itu dirasuki oleh setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah. Kayaknya Alkitab itu kok sampai detil ya menjelaskan situasi kondisi seseorang. Gak hanya dituliskan dia dirasuki oleh setan, sampai masalah domestiknya disebut. Dia sudah tidak tinggal dalam rumah. Sampai masalah fisiknya pun tidak tersembunyi. Dia sudah lama gak berpakaian. Berarti bukan hanya dia dingin, bukan hanya badannya sendiri kotor, ya, bukan hanya begitu, tapi karena tidak berpakaian pasti kena scratch dan goresan, tetapi juga pasti malunya bukan main. Jadi Alkitab itu menjelaskan secara terperinci, di sini ada hikmat Allah, bahwa Tuhan itu sangat terperinci soal pergumulan yang Anda hadapi. Alkitab ini kan firman, akulah firman kata Tuhan. Firman ini kalau kita baca harusnya mencerminkan Yesus. Dari baca Alkitab itu kita bisa lihat Yesus. Kita tidak lihat dengan mata kita, tapi waktu baca firman, iman itu ada. Iman timbul dari pendengaran dan kita bisa membayangkan Yesus itu seperti apa. Kalau Alkitab begitu terperinci cerita tentang kondisi orang ini, betapa terlebih terperincinya Yesus tahu pergumulanmu. He knows every little thing in your life. Nah kita lihat ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Nah ini baru setan. Sampai di depan Tuhan, langsung tersungkur, bukan menyembah, tapi ketakutan. Dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Kalau saya jadi Yesus kan, saya ngomong, loh bukan aku sih ngampiri kamu yang samperin aku, kok kamu tiba-tiba datang dari jauh lalu bilang, apa urusanku? Kan lucu. Kalau ada orang bel rumah Anda, ting nong, setelah Anda buka, halo, iya, kenapa bel-bel ganggu aku? Loh, sana yang ngebel kok, sana yang marah-marah. Ngerti nggak maksud saya? Ya, papa saya dulu iseng, pernah sekali waktu ditelepon, salah sambung. Papa saya lagi ada darah isengnya saat itu, makanya sekarang saya tahu saya isengnya dari mana.
salah sambung nih, halo salah sambung, mau cari misalnya Pak Andi. Oh salah sambung. Papa saya sambil ketawa-ketawa lihat saya gitu ya, masih muda waktu saya masih kecil ya kan. Namanya dad joke ya, lelucon ayah itu kan kadang-kadang gak lucu ya, tapi konyol ya. Papa saya ngomong gini, loh kok salah sambung kok diangkat Pak? Orangnya di sebelah sana marah-marah, loh sana salah sambung kok salah-salahkan. Papa saya ketawa, ya udah Pak. Lalu ketawa, kami berdua ketawa sama-sama. Salah sambung kok diangkat. Ini setan yang samperin Tuhan, lalu Tuhan berkata, apa urusanmu sama aku? Loh, kamu yang ganggu aku kok kamu marah-marah? Paham maksud saya? Ini kok lucu, apa urusanmu dengan aku? Hai, ini baru setan. Setan ketemu Tuhan ketakutan. Berarti tadi siapa dong yang bawa orang itu ke hadapan Tuhan? Setan merasa terganggu adanya Yesus di radius tertentu. Dia datang lari ke Tuhan dan berkata, apa urusanmu? Padahal dia yang nyamperin. Wong Tuhan tidak cari. Tapi setan merasakan hadirat Allah. Bukannya harusnya tadi waktu Yesus mendarat, dia sebaiknya lari. Lari menjauh bukan lari mendekat. Ternyata yang lari mendekat itu bukan setan. Hati orang itu berteriak minta tolong. Lihat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah salahkan kalau Anda tidak ke gereja karena masalahku berat. Kalau Anda tidak ke gereja itu karena memang tidak mau cari Tuhan. Jangan salahkan aku gak bisa baca Alkitab. Karena kenapa? Karena pikiranku itu kemelut. No. Cari Tuhan itu tidak ada halangannya. Setan seneraka tidak bisa halangi. Legion 4.000 setan, 6.000 roh jahat tidak bisa tahan kaki. Kalau kita tidak baca Alkitab, hanya ada satu setan yang ketinggalan. Roh malas. Dan roh beralasan. Sebab sekalipun kita dihinggapi depresi terberat pun, orang tetap bisa cari Tuhan. Saya pernah melihat orang bebas depresi karena dia lawan dengan firman. Dia sungguh-sungguh renungkan firman. Saya baru dapat cerita yang luar biasa. Boleh diceritain. Pastor Albert ini dulu juga pernah melawan stres-stres berat. Baca berapa pasal sehari? 40 ya. Saya sampai ketawa diceritain 40 pasal. Dan dia merasa kuat. Saya aja tidak pernah baca 40 pasal sehari. Lawan, tidak ada alasan. Semakin berat beban hidupmu, semakin stres hidupmu. Itu bukanlah suatu alasan tidak cari Tuhan. Malah justru itu alasan untuk cari Tuhan. Lawan. Aku tidak bisa pelayanan, kenapa? Karena aku sedang dirudung masalah. Bukannya justru kita harus melayani. Dari ayat ini kita tahu sesuatu bahwa setan itu tidak bisa menahan kedua kaki orang ini. Orang gerasa ini. Selama orang itu ada kerinduan, tidak ada yang bisa merintangi dia dari Tuhan. Ayat 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Coba lihat itu. Dihalau oleh setan ke tempat yang sunyi, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya Legion. Kalau punya anak jangan dikasih nama Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu sama dengan kira-kira sebuah ketentaraan dengan jumlah 4.000 prajurit atau 6.000. Berarti diperkirakan di dalam tubuh orang ini ada 6.000 setan. Kalau Anda tanya ada berapa roh jahat di dunia ini, saya curiga lebih banyak dari umat manusia. Nah gitu, tidak semua orang itu menggila di seluruh bumi. Ya, tapi Tuhan tahan. Ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Menurut saya agak funny. Lu gak ada yang undang datang-datang sendiri. Setelah datang ngamuk-ngamuk. Kenapa ganggu? Loh, sana yang ganggu aku kok. Sana marah sama aku. Udah ngamuk-ngamuk, muring-muring. Lalu habis itu minta dimuntahkan ke babi. Tahu gitu Tan. Sorry yang saya nyatan. Tahu gitu ya Tan? Gak usah datang dong dari awal. Paham ya? Berarti sebelum Yesus mengalahkan setan ini,
Setan itu sudah kalah sama orang yang dia huni. Hati orang ini lebih gede daripada 6.000 roh jahat. Hati orang ini mencari Yesus. Tahukah Anda, orang yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan, orang yang tidak bisa dipukul kalah oleh setan, adalah orang yang hatinya untuk Yesus. Nothing can keep you from God's plan. Saya tunjukkan pada Anda sebuah pewahyuan baru waktu baca ayat ini. Butuh mikir sedikit sih, gak masalah. Kita gak usah bicara soal palungan, yang penting kita bicara tentang Jesus Christ. Let's talk about Jesus. Saya tunjukkan bahkan sebelum Yesus kalahkan legion ini, legion sudah kalah. Legion itu diseret sama satu manusia. Kurang waras lagi, cuman hatinya jujur menjerit kepada yang Maha Kuasa. Dia kalah sama satu manusia yang seret mereka semua ke hadapan Tuhan. Buktinya setan waktu ketemu Tuhan mau lari ke babi. Berarti dia yang membawa orang itu datang ke Tuhan bukan setan. Mana ada setan mau bunuh diri? Setan itu tidak akan melukai dirinya sendiri. Tapi dia tahan 6.000 roh jahat itu yang dulu pernah menjadi malaikat Tuhan. Menahan ke arah berlawanan untuk lari menjauhi. Kalah dengan satu hati orang yang tidak waras. Yang masih punya secercah harapan. Hati itu menarik 6.000 itu. Diseret ke Tuhan Yesus. Nangkep ini. Berarti ada satu bagian di hidupmu yang tidak bisa direnggut dunia. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. So long that your heart belongs to Jesus, nothing can defeat you. Selama hatimu milik Yesus, tidak ada yang bisa mengalahkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Cuma tentunya orang gila ini tidak bisa melepaskan dirinya. Dibutuhkan darah Yesus, dibutuhkan nama Yesus. Mari kita lihat lebih lanjut. Ayat yang ke-31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setiap kali saya berdoa, kalau saya ragu apakah doa saya bisa dikabulkan, saya selalu naik banding ke Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau Engkau mengabulkan doanya setan, Kau bisa kabulkan doaku. Setan itu kan minta pada Yesus untuk memperkenankannya masuk ke dalam babi. Permintaanku pasti lebih bagus dari itu. Jangan ragu akan doamu sendiri di tahun 2025. Karena 2025, apapun visi setiap tahunnya, tidak bisa lepas daripada kehidupan doa Anda. Paling celaka, orang yang paling malang apa? Tahu nggak? Orang yang paling kasihan adalah orang yang meragukan doanya terus. Doanya sendiri. Orang yang terus meragukan doanya melulu, orang itu adalah orang yang paling diombang-ambingkan Yakobus pasal 1. Itu orang yang berpikiran dua. Yang tidak pernah tenang hidupnya. Jangan ragukan doamu sendiri. Kadang-kadang kita ini minder kan, kita merasa doaku tidak fasih. Atau doaku tidak sebagus itu kualitasnya, whatever it is. Doamu pasti lebih bagus daripada perkenankan kami masuk ke dalam babi. Kalau itu Tuhan bisa kabulkan, masa Tuhan tidak bisa kabulkan doa anaknya? Doanya musuhnya aja Tuhan, bukan Tuhan berbelas kasihan sama setan. Tapi Tuhan izinkan masuklah sana ke babi. Karena bagi Tuhan, kerugian materi itu tidak seberapa. Tidak ada artinya. Bagi Tuhan satu jiwa itu lebih berharga daripada semua harta di dunia. Jadi Tuhan izinkan, kadang-kadang kalau kita meragukan doa kita sendiri, ingatlah. Kalau doa Tuhan, izinkan kami masuk ke dalam babi didengarkan. Masa doamu tidak didengarkan oleh Tuhan? Hanya gara-gara doa kita belum dikabulkan bukan berarti tidak didengarkan. Perbedaannya nyata antara dikabulkan dan didengarkan. Jangan punya asumsi kalau belum dikabulkan itu tidak didengarkan. Siapa bilang? Siapa membisikkan kepadamu? Jangan-jangan roh itu keluar dari babi masuk ke telingamu dan telingaku. Saya tidak pernah membuat satu teologi doktrin bahwa kalau tidak dikabulkan, belum dikabulkan, itu bukan berarti tidak didengarkan. Bahkan kalau tidak dikabulkan Tuhan bilang no, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doaku, tapi Tuhan sarankan, perintahkan. Mungkin yang kau minta itu salah, harusnya mintanya begini, biar Tuhan kasih kesempatan untuk koreksi. Give God the benefit of the doubt. Kasih Tuhan kesempatan untuk meragukan doa kita.
dan edukasi ngajari kita kalau doa kita salah. Ternyata yang kita minta, kita kira roti, ternyata kalau diberi, kalau kita nafsu, dikasih ke kita, malah justru burung puyuh yang membuat kita mati di padang gurun. Kadang-kadang yang kita kira roti itu kalau diberikan itu batu. Jadi kalau Tuhan bilang no, percayalah roti yang kau kira, yang kau minta itu ternyata batu. Lalu datanglah ke Tuhan, bukan minta dulu. Ajari aku gimana berdoa, kayak murid-muridnya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Then you ask him wisdom, how to ask. Setiap kali ada no dari Tuhan dalam hidup saya akan kembali lagi. Banyak orang kalau sudah dinoi sama Tuhan itu marah. Kalau saya enggak, kalau saya dinoi sama Tuhan, itu saya langsung datang lagi dan berkata, dan teach me. Bagaimana harus minta dalam konteks ini. Kalau saya enggak dapat jawaban doa, berarti segera saya akan dapat pengajaran baru dari Tuhan. Tuhan kita itu ya dan amin. Dia itu jarang bilang tidak, kecuali kalau doa kita memang sungguh-sungguh offside. Yang mau sepak bola ngerti maksud saya. Kalau sungguhan sampai Tuhan tolak, itu pasti sudah ada keterlaluannya dari sisi kita, atau sesuatu yang sangat-sangat off. Kemungkinan terbesar kalau Tuhan itu mendengar doa kita itu selalu ya dan amin. Itu ada firman-Nya. Kecuali kalau yang minta-minta memang betul-betul offside seperti Tuhan, kasih aku laki itu, ceraikan dia dengan istrinya. Ya, Tuhan kalau jawab itu kan Tuhan berhenti jadi Tuhan. Berarti Tuhan mengendorse perzinahan. Jangan suruh Tuhan tidak jadi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berikan kepadamu kalau Tuhan tahu itu merugikanmu. Karena your value, spiritual value, atau nilai value atau harga yang namanya rohmu itu nilainya lebih kekal daripada semua berkat di dunia. Kalau Tuhan sampai bilang tidak, pasti ada sesuatu yang tidak bagus untukmu dalam mata kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sama Tuhan tuh relax hidupnya. Sungguhan saya sama Tuhan. Saya itu punya stres. Saya jujur, saya punya banyak stres dalam hidup saya. Cuman tapi satu hal ini tidak pernah jadi stres saya. Tuhan tidak pernah jadi stresku. Kasian deh lu. Kalau ada di sini yang jadikan Tuhan itu stresnya. Kok malah bisa marah sama Tuhan, bisa kecewa. Tuhan itu sumber pertolongan dan kehidupan kita. Dia itu sumber segalanya. Kok justru dijadikan gonjang-ganjing? Mau jadiin stres itu hal-hal lain. Manusia jadiin stres juga gak apa-apa. Tuhan tidak pernah menjadi alasan stresku. To me, God is always yes and amen. Tuhan selalu ya dan amin. Saya tuh relax sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan bilang enggak, itu saya aman. Pasti ada sesuatu dan teach me that. Teach me that. Ada sesuatu yang belum aku lihat. Mungkin setelah sekian puluh tahun aku mengikutmu, masih ada sesuatu yang aku belum pahami. Itu ruang bertumbuh. Jadi dengan kata lain, ikut Tuhan itu nothing tulus. Nggak bisa merugi. Yes-nya itu datangkan berkat, no-nya itu ada berkat lain. Amin Bapak Ibu. Jangan jadikan Tuhan stresmu. Coba katakan kanan kirinya, jangan jadikan Tuhan stresmu ya. Ya. Terus tawarkan diri, jadikan aku aja stresmu. Ya jangan juga sih. Jadilah berkat, jangan jadi stres orang. Biar orang lain stres sama orang-orang jahat, tapi jadilah berkat. Amin. Hey, ayat 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan itu meminta kepada Yesus agar ia memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Itu ruginya berapa ya? Satu ekor babi sekarang berapa? Nggak tahu. Kalau di sini ya, siapa tahu ada yang jual coba. Kalau jangan kiloan, ini ekor loh ya. Dikatakan di Alkitab ada 2000 ekor kurang lebih yang mati lemas. Satu babi 5 juta aja. Masa segitu? Pasti lebih lah ya. Sapi apalagi. Misalnya 5 juta. Ini sudah langsung kelihatan mata 10 miliar kerugian. Satu juragan. Saya ngerti sih kenapa mereka ngamuk. Tapi sebenarnya kalau kita percaya Tuhan itu tidak pernah merugikan. Jikalau Anda pernah dirugikan oleh Tuhan, waktu, talenta, bahkan emosi, hati, aduh Tuhan, orang-orang membencimu sekarang membenciku, padahal aku tidak salah, maksudnya, ya salah kita cuma teknis tapi bukan salah hati. Tapi kalau itu jadi umbaran, Tuhan, kalau Anda pernah rasa dirugikan, karena Tuhan, percayalah, itu posisi piutang negara. Itu posisi advantage untuk Anda. Paham maksud saya? Makanya Pak Rasul-Rasul ketika dicambui dia berkata, kami dianggap layak untuk menderita hina karena nama Tuhan. Kalau saya bolak-balik, karena saya pendeta, publik figur lagi, figur publik. Jadi kemana-mana orang yang benci Tuhan itu, lampiaskan ke kami.
Oh, saya itu nggak pernah bisa kalau kondangan, makanya itu saya itu jarang, nggak terlalu senang kalau datang ke pesta duduk sama. Nggak, soalnya orang itu langsung rubung ke saya. Yang baik, tapi juga tidak sedikit yang langsung protes, kenapa orang Kristen gini, kenapa pendeta gitu. Nah, lalu seolah-olah semua pendeta sama, semua gereja sama, semua orang Kristen sama, itu ke saya. Kadang-kadang saya tidak bisa fokus. Di sana itu lagi dansa-dansi, nyanyi, semua makanan itu dingin di depan saya. Itu orang ciprat-ciprat di sini. Makanan yang kering tadi jadi kuah. Tapi setiap kali saya mengeluh, Tuhan bilang gini, kamu jangan hindari pertemuan publik seperti ini. Justru di sini juga ada kesempatan untuk menuntun orang, mengoreksi. Siapa tahu dengan lemah lembut saya bisa ubah pikiran beberapa orang, itu pernah terjadi. Tapi kalau kamu menderita hina karena namaku, kamu memiutangi aku, masa Tuhan itu mau merugikan juragan ini 10 miliar toh? Nggak mungkin lah. Pasti setelah itu Tuhan akan gantikan. Nggak usah diminta, itu sudah karakternya, sifatnya. Masa ada di sini seorang ayah, kalau Anda waras, anak Anda punya makanan, Anda makan. Kalaupun Anda makan, pasti di kulkas sudah ada yang lebih enak. Atau setelahnya kalau Anda menguji iman, setelah itu pasti Anda akan senangkan anak. Nggak ada orang tua yang tega makan makanan anaknya. Rebutan sama anak kecil. Masa Tuhan rebutan sama anak kecil 10 miliar itu besar. Apa artinya bagi Tuhan? Nggak tentu materi ganti materi. Kadang-kadang Tuhan akan gantikan dengan sesuatu. Materi itu sendiri tidak akan membunuh orang itu kerugiannya. Tapi Tuhan akan gantikan sesuatu yang sifatnya lebih kekal. Nggak tentu materi itu ganti materi. Nggak tentu. Pernahkah Anda mengalami persoalan, tapi setelah persoalan itu Anda punya pernikahan justru pulih? Tapi setelah persoalan misalnya ekonomi itu, sekalipun akhirnya Anda bisa kembali makan, kembali normal, tetapi kerugian itu tidak kembali. Tapi gara-gara season musim hidup itu Anda sekarang melayani, pernah nggak ngalami gitu? Dan Anda nggak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan, accounting, lalu Tuhan kemarin aku dirugikan segini, kok belum kau kembalikan sekian juta? Nggak tentu. Tapi kalau Anda lihat hidup Anda bisa ditanya sama orang, how are you? Anda berhak menjawab, I'm fine, thank you. Kerugian itu pernah terjadi di hidupku. Dan win some lose some, namanya uang itu bisa datang, bisa pergi, gak apa-apa. Tapi lihat hidupku mengalami maju. Gak tentu semua itu bisa apple lawan apple. Gak tentu selalu mata ganti mata. Kalau sama Tuhan itu gak boleh perhitungan kayak gitu. Saya yakin kalau pun Tuhan gak kembalikan 10 miliar orang ini, pasti Tuhan gantikan dengan cara yang dia gak bisa beli dengan emas, perak, permata. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi gak mungkin orang ini bangkrut usahanya gara-gara Tuhan. Tuhan kan malu. Masa Tuhan gitu kan ciptaannya? Wong untuk ciptaannya yang berdosa seperti kita aja dia mati kok, masa dia mau bangkrutkan kita? Come on lah, kalau orang itu nangkep isi hati Tuhan gak mungkin akan kecewa. Nangkep ya, semoga Anda nangkep dari apa yang saya katakan ini cara pandang Tuhan. Sebab firman ini tidak hanya praktis 1, 2, 3, tapi supaya Anda bisa kenal Tuhan. Saya rasa goal saya menyampaikan khotbah seperti ini adalah so you will know God, not know about God. Supaya Anda bisa nangkep, bukan segala sesuatu bisa dipelajari atau diajarkan. Anda harus tangkep isi hatinya. If you know God, your life will be simpler. Your life will be truly happy. Sekalipun ada masalah. Dan keluarlah orang-orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang ke Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Lihat ini ayat 35. Tuhan kalau pulihkan total. Orang itu bukan hanya dari gila jadi waras, tapi orang itu langsung berpakaian. Dan sudah di kaki Yesus. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Aduh kok gitu, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tuhan tidak pulihkan dia sampai waras. Sampai dia berpakaian dengan benar, bertutur kata dengan benar. Coba perhatikan, bahkan dia pulang ke rumah. Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan menjadi pengkhotbah. Memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Serinci-rincinya. Tuhan tidak hanya pulihkan kewarasannya, sanity atau kesadarannya. Tuhan juga memberi dia karunia kata-kata. Tuhan juga memberi dia common sense untuk bisa berpakaian. Tuhan kasih dia fashion sense.
Tuhan juga memberi dia kekuatan di fisiknya. Mungkin setelah bertahun-tahun dia dalam kondisi itu, pasti ada luka organ-organnya. Tuhan pulihkan kesehatannya, dia bisa keliling. Tahukah Anda, keliling itu capek banget. Capek banget, tapi dia diberi Tuhan kekuatan fisik. Sekalipun dia tidak menjadi salah satu rasul. Tapi Tuhan pulihkan hidupnya bukan 100%. 1100% Tuhan pulihkan. You see, Tuhan tidak pernah pulihkan Anda sampai titik nol. Kalau Tuhan bekerja di hidupmu, kita akan berpakaian rapi, kita akan waras hati, dan kita akan diberi Tuhan sebuah pesan. Kita akan keliling ke seluruh kota, memberitakan Yesus di mana-mana. 3 poin ini saya ingin Anda bawa pulang ke rumah sebagai summary atau sebagai rangkuman semua pewahyuan dan rema-rema. Nomor 1, Yesus tahu setiap pergumulan dan penderitaan kita. Tolong yakin dulu bahwa Yesus itu tahu Anda ada di kilometer berapa. Dia tahu dengan rinci dan detil hidupmu. Dia yang paling tahu sifat-sifatmu, sifat bagus dan burukmu. Yesus itu tahu. Dan kita lihat hal yang lain yang kita pelajari dari khotbah ini adalah 1 jiwa lebih berharga dari harta seluruh dunia. Tahukah Anda, jangankan 10 miliar. Kalau perlu Yesus hanguskan seluruh bumi untuk menangkan 1, dia akan lakukan itu. Secinta itu dia sama kita. Karena itu kalau kita hari ini mencintai Tuhan juga jangan perhitungan dengan Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita. 1 jiwa itu lebih berharga dari harta seluruh dunia. Saya hari ini belajar menghayati ini. Bahwa untuk jiwa-jiwa, saya secara pribadi tidak akan perhitungan. Karena saya tahu prinsip ini. One soul is more precious than all the wealth in the world. Jikalau ada di sini yang merasa kurang dikasih, jikalau di sini ada yang merasa kurang berharga, apalagi orang-orang di sini yang merasa dirinya dihina karena dia tidak punya, udahlah jangan marah sama manusia. Manusia itu biasa juling rohani. Beritahu sama dirimu sendiri, dunia bisa menghina aku, jangan marah. Tapi sesungguhnya aku lebih berharga dari semua burung pipit di udara. Bunga yang di padang tidak bekerja, Tuhan hiasi. Sekalipun aku bukan orang yang punya gimana berkelimpahan, tapi aku tahu hargaku. Jikalau dunia menghinamu karena apa yang tidak kau miliki, ampuni mereka. Doa seperti Yesus di kayu salib. Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Tapi jikalau Anda punya sesuatu yang bisa dibanggakan, jangan menghina orang lain yang kurang punya. Karena semua yang Anda punya itu cuma apa yang bisa dibeli dan melekat. Tapi apa yang ada di hidupmu sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan sama harga. Tahukah Anda? Tidak peduli apa brand yang kau pakai, ginjalmu dan ginjalku sama ginjalnya. Jangan kita itu sombong kalau kita punya materi. Amin Bapak Ibu. 1 jiwa lebih berharga dari harta seluruh dunia. 3, Yesus rindu dan mampu untuk memulihkan 100% hidup kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya seluruh jemaat di tahun 2025 menjadi jemaat yang semakin kenal dengan Tuhan Yesus. Dan pegang satu aset, dengan ini saya selesai. Hati yang cinta Tuhan tidak bisa dikalahkan sama setan. Ingat itu. Hati yang cinta Tuhan gak bisa dikalahkan keadaan. Semoga Anda selalu akan mengikuti suara hatimu yang kecil itu, yang sesuai firman Allah. Sebab dari sana 2025 akan penuh kemenangan dan berkat dalam hidupmu.